Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 5, grup 5, ini akan mempresentasikan tugas kedua dari konveksi ya, mengenai studi kasus, itu mengenai solar chimney. Jadi kita akan membahas tentang penggunaan solar chimney untuk sebagai penghangat dan atau pendingin ruangan. Lalu kita masuk yang pertama yaitu ke definisinya, definisi dari study case kali ini. Ya, jadi kita sebagai perancang atau engineer, kita akan membuat sebuah rumah di Pramuka yang didesain menggunakan solar chimney system yang berfungsi sebagai ventilasi natural dan sebagai penghangat ruangan. Nah, untuk layout ruangannya itu berbentuk persegi ya, atau bermata empat, dengan rumahnya itu menghadap ke utara dengan satu buah chimney di sampingnya, agar saat sinar matahari di pagi hingga maupun sore, yaitu dari ufuk timur dan hingga ke ujung barat, solar chimney dari rumah tersebut tetap mendapat sinar matahari yang cukup agar tetap berfungsi ya. Jadi yang penting tidak searah dengan sinar matahari tersebut sehingga solar chimney mampu menyerap radiasi dari sinar matahari yang didapatkan. Lalu untuk reconvention principle dan penanganannya diteruskan ke teman-teman saya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam penonton yang terhormat dan juga yang terhormat Prof. Nandi, Prof. Iman, abang-abang asisten, kakak-kakak asisten, Pak asisten yang terhormat, dan juga teman-teman sekalian yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriel Sari Jordan dengan NPM 200653893. Saya dari kelompok 5 untuk mata kuliah di transfer hari ini. Untuk tugas yang diberikan oleh Prof. Nandi terkait dengan harnessing the solar chimney, yang dimana di sini bagian atau topik yang ditekankan di sini adalah natural convection atau pre-convection. Jadi yang akan saya jelaskan saat ini adalah apa sih itu pre-convection atau konveksi natural, konveksi bebas. Jadi konveksi natural itu adalah sebenarnya bentuk konveksi terjadi di mana pergerakan fluida juga diakibatkan oleh gaya apung atau buoyancy force terhadap fluida. Jadi untuk menggampangkannya itu saya bisa menggunakan sebuah terminologi di mana kita tahu bahwa pada mekanika fluida dasar kita biasanya menggunakan sebuah ilustrasi di mana misalkan dalam sebuah bejana terus itu diisi air lalu kita memiliki sebuah benda lah ya. Nah, di sini ada 3 jenis kategori ya, kita tahu di sini ada apa aja. Yang pertama itu ada mengapung, lalu ada istilah lainnya sebenarnya terbang lah ya, dan satu lagi itu adalah tenggelam. Oke, nah kalau misalkan kita tahu bahwa pada saat mengapung ini artinya ya pada saat mengapung berarti dia eh, airnya ya itu lebih besar daripada bendanya. Kalau untuk terbang berarti dia ini sama, dan kalau untuk tenggelam berarti dia lebih kecil. Oke, sekarang simpelnya adalah begini. Ketika sebuah fluida, misalkan kita punya dalam satu ruangan, ya, dalam satu ruangan ini dalam kondisi yang statis, di mana tidak ada fluida sama sekali, ini cerita apa ya? Tidak ada pergerakan fluida sama sekali, benar-benar diam dalam satu ruangan. Kemudian di dalam ruangan itu ternyata dibikin ada sebuah objek panas ya. Maka dalam ruangan ini, fluida dalam ruangan ini secara tidak langsung akan dipanaskan dengan objek yang berada di dalam ruangan ini. Oke. Kemudian pada saat asumsikan objeknya bulat seperti ini ya. Nah, ketika fluida yang ada di dalam ruangan ini dipanaskan, artinya molekul pembentuk fluida ini akan melebar lah ya, akan merenggang, yang menyebabkan massa dari fluida ini kemudian akan mengecil, akan lebih ringan lah ya. Itulah kenapa sebabnya pada fluida yang panas dia itu cenderung memiliki massa yang lebih ringan. Nah, pada massa yang lebih ringan, ya, pada massa yang lebih ringan, artinya kita bisa mengetahui bahwa fluida itu yang panas ya, itu akan lebih kecil ya daripada fluida di ambient ini. Akibatnya apa? Akibatnya fluida yang panas tadi dia akan bergerak ke atas
Ya, dia akan bergerak ke atas. Ya. Dan ruang fluida yang di atas itu pasti kan dia masih dingin ya. Nah, yang dingin itu dia akan bergerak ke bawah. Kenapa? Karena pada fluida yang lebih dingin, dia itu memiliki massa yang lebih berat, maka dia akan cenderung ke bawah karena eh, massa jenisnya jauh lebih besar daripada fluida yang lebih panas lah ya, ibaratnya. Ini akan terus melakukan pertukaran eh, panas lah ya dari fluida ini, dia naik ke bawah atas bawah atas bawah. Di sini jadi kita bisa asumsikan ini bahwa ini itu sebenarnya juga kita bisa bilang sebagai sebuah pergerakan fluida, namun tidak ada gaya paksaan di sini. Jadi tidak ada fan, ada blower, ada pump, ada turbin lah, atau ada kompresor, ini tidak ada. Jadi benar-benar secara natural. Itulah kenapa disebut sebagai uh, konveksi natural ya. Karena benar-benar terjadi secara natural yang diakibatkan oleh gaya buoyancy atau gaya apung. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar yang ada di sebelah ini, kita bisa lihat bahwa ini adalah contohnya yang tadi saya bilang, bahwasannya pada saat ada sebuah objek di sini yang panas, di mana fluidanya ini yang berada dalam satu ruangan ini dia eh, tidak ada gaya apapun yang masuk ke dalam ruangan ini. Artinya fluida ini disebut statik ya, tidak ada apa-apa, diam, fluida diam, statis. Dan ketika ada benda panas yang masuk ke dalam ruangan ini, ruangan yang dimana fluida ini statis ini, maka akan terjadi pertukaran panas antara si benda dengan si fluida, di mana fluidanya akan dipanaskan dengan benda yang diradiasikan atau yang dipancarkan panasnya, dengan panas yang dipancarkan oleh si benda ini, menyebabkan fluida yang ada di sekitar sini itu menjadi lebih panas, dan dia akan bergerak naik. Sedangkan untuk fluida yang lebih dingin di bagian atasnya ini, dia kan artinya dia lebih berat. Karena dia lebih berat, maka dia akan turun ke bawah. Lalu sisanya ini akan dilakukan terus-menerus hingga pada satu kondisi di mana keadaan ini sudah stabil. Artinya ini antara fluida di atas bawah ini dia memiliki temperatur atau suhu yang sama, sehingga tidak akan ada terjadi perbedaan densitas yang menyebabkan adanya pergerakan fluida dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah. Ini bisa clear ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, next-nya. Oke, jadi untuk terminologi apa aja sih yang digunakan dalam sebuah konveksi natural kali ini? Jadi ada sebuah parameter yang digunakan, parameter perhitungan pada sebuah eh, perhitungan atau analisis free convection, di mana yang pertama itu adalah Rayleigh number. Oke, Rayleigh number ini dia menentukan eh, kita bisa lihat apakah aliran itu merupakan laminar atau turbulen. Jadi Rayleigh number itu adalah merupakan fungsi dari Grashof dan juga Prandtl. Dan juga Grashof ini adalah menentukan apakah pada suatu kondisi di dalam suatu konveksi natural ya, apakah konveksinya atau konduksinya yang paling dominan di sini. Nah, di mana nilai beta yang ada pada Grashof number dan juga Rayleigh number ini itu merupakan rumus yang seperti ini atau 1/T. Nah, kita bisa lihat nih, apabila perbandingan antara Grashof dan Reynolds itu lebih kecil dari satu, artinya kalau seperti ini, berarti nilai Reynolds-nya itu dia jauh lebih besar daripada Grashof. Sedangkan pada nilai Reynolds number, ya Reynolds number itu, ya dia itu merupakan rho p, di sini kita bisa bikin diameter hidrolik dibagi dengan mu ya. Nah, di sini kita bisa lihat adanya V di sini, itu artinya eh, adanya konveksi paksa ya. Nah, artinya apabila dia lebih kecil dari satu, Reynolds lebih besar dari Grashof, di sini konveksi natural itu bisa diabaikan ya. Ini kita bisa mengabaikan konveksi natural ini dapat diabaikan. Karena Reynolds-nya lebih besar kan, artinya di sini lebih cenderung terjadi konveksi paksa. Dan kalau Grashof dan Reynolds-nya ini lebih besar dari satu, ini artinya konveksi paksa yang dapat diabaikan. Karena kita tahu bahwa apabila Grashof per Reynolds lebih besar dari satu, artinya Grashof-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai Reynolds-nya. Kemudian apabila Grashof dan Reynolds-nya ini sama dengan kurang lebih satu, maka keduanya ini harus diperhatikan, konveksi paksa dan juga konveksi natural. Nah, di sini kita bisa lihat nih, biasanya dalam perhitungannya, Rayleigh number itu dia merupakan Grashof dan Prandtl. Sedangkan kalau kita tahu, berdasarkan buku itu, Grashof ini sama dengan Reynolds kuadrat. Oke. Nah,
Dari sini kita juga bisa lihat persamaan lain yang menggunakan Grasov dan yang menggunakan Prandtl di sini itu kita bisa tahu itu adalah persamaan Nusselt. Di mana Nusselt ini juga merupakan K dikali L dibagi dengan K. Oke, di mana ini juga merupakan sebuah fungsi Reynolds juga dengan Prandtl. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya apabila nilai RE2-nya, kita bisa lihat ya hubungan antara Grasov dan juga Reynolds number di sini. Sebenarnya juga tidak akan berbeda jauh. Dari sini kita juga bisa menentukan apakah dengan Grasov tertentu, ya, itu kita bisa menentukan apakah konduksi yang terjadi secara dominan atau konveksi yang terjadi secara dominan. Kita bisa melihat dari nilai Grasov dan juga nilai Reynolds-nya. Karena kalau misalkan kita lihat dari Reynolds-nya itu dia ternyata besar, artinya kalau Reynolds-nya besar, Grasov per REL ini lebih kecil dari 1, konveksi natural dapat diabaikan karena apabila ini R ini sangat besar, maka uh, kita bisa lihat bahwa nilai K-nya itu kecil. Tapi kalau misalkan nilai RE-nya itu kecil, berarti kita bisa lihat bahwa nilai K-nya itu besar. Dan kalau nilai K-nya itu besar, artinya nilai konveksinya lebih dominan di situ. Oke, next kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari solar chimney ini, ventilation dan juga space heating. Oke, jadi intinya kita ini ingin membuat sebuah kondisi di mana dalam ruangan itu memiliki suhu yang nyaman untuk pengguna atau penghuni rumah atau suatu ruangan. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa pada space heating dulu ya, kita akan menjelaskan dari space heating. Oke, nah pada space heating umumnya udara itu akan tetap masuk ya. Oke. Udara ini tetap masuk ke sini. Namun yang terjadi di sini adalah eh, apabila udara yang masuk ke dalam sini, di sini dia memiliki ya di sini itu memiliki temperatur yang cukup tinggi ya. Artinya udara yang nanti akan masuk, dia perlahan-lahan dia akan memanas. Ya kan? Dan kita tahu bahwa pada penjelasan pertama, apabila suatu fluida itu menjadi panas, artinya molekul-molekul pada fluida itu jadi lebih renggang, dan masa jenis fluidanya itu artinya akan semakin mengecil. Dan pada masa jenis fluida yang semakin mengecil, menyebabkan fluida akan cenderung bergerak ke arah atas. Jadi dia akan bergerak ke arah atas. Di sini dia bergerak ke arah atas secara natural tanpa ada bantuan fan atau blower atau pompa. Namun pada kondisi ini space heating dia ini ditutup ya. Dia ditutup ya, cerobong. Artinya sirkulasi udara yang terjadi adalah dia tidak akan keluar dan akan cenderung kembali ke dalam ruangan ini. Bagaimana ini bisa menjadi panas? Karena biasanya dalam sebuah solar chimney ya, tembok ini biasanya diwarnai hitam ya, hitam. Kenapa diwarnai hitam? Karena itu untuk memaksimalkan heat transfer dari radiasi, oke? Sehingga dia menyerap panas lebih dan memanaskan udara yang ada di dalam sini. Dan kondisi ini, space heating ini biasanya digunakan pada saat ya, space heating ini, model ini biasanya digunakan pada saat winter. Kemudian untuk ventilation, ini adalah yang sangat umum digunakan di negara-negara tropis. Kenapa? Karena di sini kita ingin menggunakan solar chimney ini untuk mengeluarkan panas yang berada di dalam sebuah ruangan. Jadi kita ini sebenarnya intinya adalah menventilasi. Udara yang masuk, yang bagian panas dibuang ke atas, kemudian udara yang masuk menjadi lebih dingin. Sama seperti tadi untuk space heating, kita tahu bahwa udara pertama kali masuk, ya, pertama kali masuk. Lalu karena di sini adalah panas, karena di sini adalah di udara di sini panas, apalagi ditambah dengan adanya solar chimney ini, ya, dari segi radiation-nya, ini bisa diwarnai berwarna hitam, dan karena di sini panas menyebabkan udara yang masuk sini, masuk ke dalam sebuah ruangan ini atau rumah, dia akan menjadi lebih panas. Kemudian karena dia lebih panas, artinya massa jenis fluida yang masuk ke dalam ruangan ini akan mengecil dan menyebabkan kecenderungan molekul fluida udara, ya, misalnya udara di sini, dia akan cenderung bergerak ke arah atas, yang menyebabkan dia arah pergerakan fluidanya akan ke atas. Oke, lihat ini sama yang di sini juga sama. Dan kita tahu bahwa pada ventilation di sini D itu ya di sini dia bentuk untuk atapnya di sini dia
terbuka ya. Oke. Kenapa terbuka? Supaya ada udara yang panas tadi, fluida yang panas tadi, dia akan dikeluarkan, menyebabkan adanya sirkulasi udara berada dalam satu ruangan secara natural. Di sini kita tidak menggunakan air conditioning atau yang lainnya. Namun pada kondisi tertentu, apabila kita tahu bahwa udara yang masuk ke dalam eh, udara yang masuk ke dalam ruangan ini itu ternyata dia adalah udara yang panas, ya, kan dalam kondisi tertentu ini tuh panas ya. Kan udara panas yang masuk, maka ini kita bisa mengakali dengan menambahkan eh, menambahkan beberapa equipment lah ya di sini. Pada saat di sini kita bisa tambah dengan sebuah equipment yang bernama eh, evaporative eh, apa ya, evaporative cooler, di mana bentuknya itu dia akan mendinginkan udara yang masuk ke dalam udara panas yang masuk ke dalam ruangan ini dengan cara disemprotkan dengan air. Jadi nanti di situ akan ada beberapa fin di situ yang nanti akan terjadi pertukaran panas. Nah, nantinya dari evaporative cooler itu dia akan memberikan sebuah cerobong lainnya untuk exhaust sehingga dikeluarkan eh, panasnya itu dikeluarkan lagi ya, dari ruangan. Sehingga nantinya yang masuk ke dalam ruangan ini cenderung adalah udara yang dingin. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Oh ya, sebelumnya mohon maaf. Eh, untuk ventilation ini digunakan untuk sama. Oke, jadi saya akan melanjutkan mengenai Solar Chimney Design. Di sini saya sendiri Muhammad Enol Gofari. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menginterpretasi desain dari Solar Chimney. Jadi saya sendiri menggambarkannya dalam diagram schematic design, di mana dapat dilihat pada gambar di kiri. Jadi QN berasal dari solar radiation, di mana solar radiation akan melewati kaca dan di antara kaca dengan wall akan ada lubang, di mana lubang tersebut akan dialirkan sebuah udara sehingga terjadi konveksi. Dan setelah kaca tersebut terdapat heat absorbing wall yang di mana wall tersebut dicat warna hitam sehingga memiliki conductivity thermal yang cukup tinggi sehingga dapat mengambil kalor yang cukup tinggi sehingga dalam ruangan itu dapat jauh lebih dingin dibandingkan jika tidak di black, jika tidak dicat warna hitam. Nah, jadi dari diagram skematik tersebut dapat diinterpretasi dalam physical model, di mana dapat dilihat pada gambar di kanan konsep dari penetapan temperatur dan juga heat conductivity dan lain sebagainya, yang nantinya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, jadi di sini saya akan mengaplikasikan dari diagram skematik tersebut menjadi sebuah soal studi kasus maksudnya. Jadi di studi kasus ini saya akan mencari heat transfer yang terjadi apabila temperatur udara airflow yang ada di antara kaca tersebut dikarenakan adanya kalor yang masuk dari matahari itu sebesar 50 derajat Celcius dan temperatur pada blackened wall itu dijaga pada 30 derajat Celcius. Jadi apabila kita ketahui chimney wall, dimensi dari chimney wall itu setinggi 5 meter dan juga lebarnya 50 cm dengan inklinasi vertical wall sehingga tidak ada derajat. Jadi berapakah heat transfernya? Jadi yang kita ketahui di sini adalah temperatur. Jadi di sini kita coba menentukan temperatur fluidanya dengan cara membagi merata-ratakan T1 dan T2 sehingga didapatkan 313 Kelvin. Nah, di situ kita coba cari thermal properties dari air-nya, dari fluidanya, di mana menggunakan interpolasi juga didapatkan beta sebesar 0,032, kinematic viscosity sebesar 12,16 kali 10 pangkat min 6, konstanta conductivity-nya 27,26, alfanya 24,42, dan juga Prandtl number-nya bernilai 0,705. Nah, di sini saya melakukan pendekatan menggunakan rumus Rayleigh yang nantinya Rayleigh-nya akan digunakan, Rayleigh number-nya akan digunakan untuk menentukan Nusselt number yang nantinya akan digunakan untuk menentukan nilai H-nya. Nah, jadi untuk Rayleigh number yang saya gunakan adalah seperti berikut, di mana hasil dari Rayleigh number-nya itu 2,64 kali 10 pangkat 8. Nah, dikarenakan hasilnya masih di bawah 10 pangkat 9, di mana aliran masih laminer, jadi saya menggunakan rumus Nusselt number hanya untuk aliran laminar dengan hasil dari Nusselt number sebesar 66,088. Nah, dari Nusselt number tersebut saya cari nilai H-nya, dan dari H tersebut saya coba cari heat transfer rate-nya, yakni sebesar 180 watt.
Oke, jadi tadi merupakan study case, sekarang mengenai thermal resistance network dari desain chimney tersebut. Jadi sebelum menentukan thermal resistance network, kita rumuskan heat energy balance-nya dari model physical tersebut, di mana dapat dilihat pada equation 1, 2, dan 3, dan juga thermal network dan heat balance dari skema tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah. Dan untuk heat flux dari schematic diagram tersebut dapat digunakan Q sama dengan M delta T. Dengan M sama dengan mass flow rate dikali CF per gamma kali WL, yang gamma sendiri sebesar 0,75. Nah, untuk metodologi dari simulasi atau analisis ini, jadi untuk thermal performance analysis kita menggunakan review journal, sehingga metodologi yang digunakan adalah kita coba untuk memodelkan fisiknya, kemudian dari memodelkan fisik kita interpretasi dalam thermal resistance network, dan juga kita melihat distribusi temperaturnya. Nah, kemudian pada gambar dilihat bahwa terdapat background berwarna biru muda, di mana setiap log merupakan governing equations yang akan digunakan untuk melihat hasilnya. Jadi hasilnya merupakan berupa grafik, di mana grafik yang pertama adalah grafik temperatur versus ketinggian dinding, dan juga grafik yang kedua merupakan hasil dari kenaikan temperatur, efisiensi, dan air mass flow rate dibandingkan dengan variasi dari ketinggian dinding. Jadi hasil dari input nilai tersebut, simulasi nilai tersebut adalah nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini merupakan governing equations yang digunakan, seperti yang dapat dilihat. Dan ini merupakan hasilnya, di mana gambar dikirim merupakan grafik antara wall length atau ketebalan dinding atau kepanjangan dinding, dan juga temperatur, terhadap temperatur, fungsi temperatur. Nah, untuk gambar di kanan dapat dilihat bahwa variasi terhadap wall length terhadap kenaikan air temperature dan air mass flow rate juga, dan juga efficiency. Oke, baik. Selanjutnya adalah performance assessment dari perhitungan yang telah dilakukan. Nah, dari dua grafik ini, grafik perbandingan panjang dinding dan perubahan temperatur, didapatkan efisiensi dari solar chimney. Nah, bisa kita lihat bahwa semakin panjang dinding yang tercakup oleh solar chimney ini, maka akan semakin besar atau semakin banyak massa udara yang mengalir di solar chimney-nya. Sehingga perubahan temperatur ini juga semakin besar seiring dengan penambahan panjang dinding. Tapi perubahan temperatur ini tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan lebar dinding yang semakin luas. Nah, bisa disimpulkan bahwa dari dua grafik ini, efisiensi dari solar chimney ini akan semakin rendah berbanding dengan penambahan luas dinding yang tercakup oleh solar chimney ini. Namun penurunannya tidak signifikan atau bisa dibilang masih dalam range yang wajar, karena penambahan dinding dan penurunan efisiensinya tidak terlalu besar. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, kemampuan teknologi solar chimney ini dalam menjaga temperatur bisa kita bilang sustainable. Karena apa? Karena konveksi natural dari matahari ini dimanfaatkan dengan baik oleh solar chimney, sehingga bisa mengeluarkan udara panas atau menahan udara hangat yang bisa menjaga suhu di dalam ruangan atau dalam rumah, konteksnya dalam kasus ini gitu. Jadi mengingat juga teknologi ini bersifat pasif atau tidak membutuhkan energi eksternal seperti contohnya listrik, sehingga bisa sangat cocok untuk digunakan dalam menghemat energi. Seperti itu. Nah, jadi apabila kita lihat lagi setelah hasil yang tadi, kenapa solar chimney ini bisa dikatakan rasional? Karena yang pertama adalah dia renewable energy source. Maksudnya gimana? Jadi energi yang digunakan untuk bisa menjalankan solar chimney ini ya renewable, karena hanya menggunakan radiasi matahari, sehingga bisa menghangatkan udara dalam cerobong dan bisa mengeluarkan udara panas tersebut dan menarik udara panas juga dari dalam ruangan. Selanjutnya passive design, berarti tidak ada energi eksternal seperti yang tadi sudah dikatakan. Lalu bisa enhance thermal comfort atau bisa menyesuaikan dari berbagai iklim, contohnya musim panas dan musim dingin. Apabila musim panas cerobongnya dibuka, musim dingin cerobongnya ditutup, sehingga udara panas tidak keluar. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah long lifespan. Kenapa long lifespan? Karena tidak ada part yang bergerak selain yang tadi cerobong di atas, dan itu juga tidak dibuka selama satu musim. Dan terakhir adalah integration with other renewable technologies. Jadi sebenarnya solar chimney itu kan bersifat pasif, tapi masih sangat mungkin, bahkan sudah banyak juga diterapkan untuk bisa menggunakan teknologi lainnya, seperti contohnya panel fotovoltaik, atau mungkin nanti dilibatkan sebagai pemanas air, sehingga bisa menjadi lebih fungsional. Nah, oleh karena itu, solar chimney ini sangat rasional dengan kebutuhan kita transisi energi. Jadi bisa sangat sustainable dan efisiensi energinya sangat tercukupi, seperti itu.
Dan yang terakhir di sini yang akan saya bahas adalah aplikasi apa saja yang sebenarnya sudah digunakan. Jadi ada seperti ini contoh-contohnya solar chimney, ini yang di rumah, lalu ada juga yang di gedung. Kenapa warna hitam? Supaya bisa lebih menyerap panas lagi, sehingga lebih baik konveksi yang terjadi di dalam solar chimney tersebut. Dan ini yang terakhir adalah solar draft up tower. Jadi sistemnya adalah mengumpulkan panas dari sinar matahari sebanyak-banyaknya, sehingga udara yang berada di bawahnya itu atau di dalam solar updraft tower ini menjadi sangat panas dan akan bergerak ke arah atas dan bergerak ke arah towernya ini, sehingga udara yang mengalir pun besar dan bisa dimanfaatkan potensinya. Seperti contohnya adalah digunakan turbin di tengah-tengah tersebut sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Mungkin itu dari saya. Baik, pada slide kali ini saya akan memaparkan tentang environmental impact assessment pada solar chimney kelompok kami. Jadi di sini saya membuat tabel. Tabelnya itu berupa ada solar chimney system dan juga conventional heating and ventilation system. Dan juga kita tinjau dua aspek, yaitu dari segi konsumsi energi dan juga gas emisi rumah kacanya. Jadi kita lihat di saat solar chimney, kalau konsumsi energinya itu hanya menggunakan radiasi matahari. Jadi hanya menggunakan radiasi matahari. Lalu tidak ada bagian yang bergerak juga, perawatannya rendah dan umurnya itu tergolong relatif panjang. Lalu di solar chimney system ini juga gas emisi rumah kacanya tidak melepaskan gas CFC yang membahayakan lapisan ozon. Lalu juga sekarang kita berpindah ke conventional heating dan ventilation system. Konsumsi energinya itu merupakan konsumsi energi yang tinggi sehingga menyebabkan peningkatan penggunaan listrik atau bahan bakar. Dan juga di sini kita lihat gas emisi rumah kaca memproduksi zat-zat berbahaya seperti CO2 dan CO2 yang merusak lingkungan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada optimasi dan integrasi. Yang pertama itu di bagian area dan sudut kolektor. Mengapa? Karena dengan meningkatkan area kolektor, pastinya akan memaksimalkan penyerapan radiasi matahari tersendiri. Lalu juga optimalkan sudut kolektornya untuk memastikan paparan sinar matahari maksimal sepanjang hari dengan mempertimbangkan garis lintang dan iklim lokasi. Lalu yang kedua juga ada massa termal, menggunakan material yang bermassa termal tinggi di area kolektornya. Lalu yang ketiga juga bukaan ventilasi juga masih bisa dioptimalisasi dengan rancang bukaan masuk dan keluar dengan hati-hati agar aliran udara efektif. Saluran masuk harus berada di dasar, sedangkan saluran keluar harus berada di bagian atas. Menurut prinsip yang kita ketahui, jika udara yang dingin itu dia pasti akan naik, dia akan masuk dari dataran yang rendah karena massa jenis yang berat, sedangkan udara yang panas akan menguap ke atas karena massa jenisnya yang ringan. Lalu yang di keempat dan kelima ini merupakan integrasi turbin atau perangkat ventilasi yang efisien, memasukkan turbin atau kispas yang efisien di dalam dasar cerobong asap. Lalu juga yang kelima ada integrasi dengan sistem yang ada, integrasi sistem cerobong surya dengan sistem pemanas contohnya. Oke, lalu di sini juga ada integrated solar chimney system, yang mana saya rasa menggunakan katup di ujung cerobong untuk mengatur sistem sesuai kebutuhan. Bisa kita tinjau di saat musim dingin, di mana kita membutuhkan pastinya kehangatan untuk menjaga suhu yang ada di dalam ruangan. Itu bisa kita gunakan katup yang tertutup. Jadi cerobongnya itu tertutup di bagian atasnya, yang menyebabkan aliran udara panas hasil radiasi dari matahari tersebut akan terperangkap dan akan kembali masuk ke dalam ruangan yang berfungsi untuk menghangatkan dan menjaga kestabilan kondisi suhu di dalam ruangan. Namun juga di gambar yang kanan kita lihat ada suatu case di mana kita sebagai pemilik rumah menginginkan di dalam rumah itu udaranya dingin, sejuk, dan melepas udara panas. Nah, di saat summer, katup tersebut bisa kita buka, sehingga tujuannya apa? Hasil dari radiasi sinar matahari yang menghangatkan cerobong tersebut akan terjadi aliran yang langsung naik ke atas dan udara panasnya langsung keluar dari cerobong. Dan di saat ada aliran naik ke atas di cerobong solar tersebut, pastinya akan menyebabkan perbedaan tekanan yang menyebabkan suhu-suhu panas yang ada di dalam ruangan ikut tersedot untuk keluar melalui cerobong solar tersebut. Seperti itu.
Terima kasih setelah mendengarkan paparan dari saya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke tren terakhir, yaitu konklusi atau konklusinya ya, dengan desain solar system dari penggunaan konsep free convection ya, pada desain gedung yang sustainable, dan untuk peningkatan kualitas udara dalam ruangan dan kenyamanan temperatur itu yang paling utama dibutuhkan pada desain solar system yang memiliki tingkat efisiensinya tinggi. Yang pertama, setelah didapatkan model fisikal dan termometernya, koefisien radiasi, koefisien konveksi maupun koefisien konduksi dari tiap-tiap komponen solar system tersebut ya, itu harus ditentukan nilainya menggunakan konsep free convection, yaitu dengan Grashof dan Rayleigh numbers. Ya. Setelah didapatkan koefisien tadi, dilakukan simulasi dengan satu equation, yaitu governing equation, untuk menganalisis pengaruh ketinggian dinding pada kenaikan temperatur. Lalu juga ada Hermes flow rate, dan yang terakhir efisiensi dari sistem solar chimney tersebut. Jadi didapatkan desain semakin tinggi dinding chimney, maka juga semakin tinggi Hermes flow rate-nya serta efisiensi. Lalu kelebihan-kelebihan yang dimiliki sistem solar chimney itu banyak ya dibandingkan dengan sistem ventilasi maupun penghangat konvensional, dengan faktor utamanya ya, paling utama itu penggunaan energinya lebih efisien, lalu juga sustainable, renewable, dan ramah lingkungan, yaitu tidak menyebabkan polusi CO2 atau polusi pada udara. Itu juga kelebihan lain, ada perawatan atau maintenance yang murah karena tidak ada part yang bergerak, jadi sehingga umur rangkaian itu bisa panjang. Lalu untuk yang terakhir yaitu optimalisasinya dari segi area faktor, masa terma, ventilasi, dan penambahan turbin hingga integrasi itu dibutuhkan ya, agar optimalisasinya itu bisa maksimal dari sistem solar chimney yang akan dibuat. Ya, kurang lebih sekian dari presentasi grup 5. Atas perhatiannya dan kesempatannya untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.